Jepang. Apa yang pertama kali melintas di pikiranmu ketika mendengar tentang Jepang? Anime yang seru, alamnya yang syahdu, atau bokepnya yang terus kau tonton itu? Semuanya benar, kecuali yang bagian bokep itu tolong istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena kali ini saya akan membawamu pada sebuah perjalanan yang menyegarkan mata, membersihkan jiwa, memberikan makna dari sebuah perkemahan yang mampu membuatmu semakin mengenal dirimu. Ditemani oleh kawan-kawan Indonesia yang merantau di sana, dilaporkan tidak secara langsung dan penuh dengan editan. Inilah Wira Cerita Menapaki Hati di Kamikochi. Agustus 2024, gabut, bengong, hilang semangat. Seketika saya kepikiran, ngapain ya biar hidup tuh seru gitu. Terus saya coba scrolling aplikasi, pesawat, dan wow, ada tiket ke Jepang 8 juta rupiah dari Garuda Indonesia. Saya belum pernah menaiki Garuda sampai ke Jepang. Selama ini saya selalu pakai tiket murah sekitar 4-5 juta, dan ini 8 juta lebih murah dari biasanya, karena biasanya Garuda di belasan juta rupiah kan. Jadi oke lah, saya akan coba. Dan mari kita menuju ke sana. Sesimpel itu awalnya. Tapi saat perjalanannya saya menyadari banyak hal. Karena Jepang pada Agustus 2019 saya pernah menemukan diri saya yang begitu membahana, yang penuh semangat, yang menyala. Kali itu saya menaiki Kitadake, gunung tertinggi kedua di Jepang. Kalau kamu belum pernah nonton, silahkan tonton. Di sini? Apa di sini sih? Ya pokoknya di sini ya, diklik aja. Itu adalah salah satu pendakian yang begitu mewarnai hidup saya. Dan saya ingin mendapatkan semangat yang sama. Ibaratnya, saya mengambil lagi gairah yang pernah singgah, namun kali ini akan saya jaga agar kelak hidup berjalan semakin indah. Seperti biasa, aku mulai semuanya dari Purwokerto menuju Jakarta menaiki kereta. Namun kali ini auranya berbeda. Berulang kali ku dengar soundtrack anime kesukaan yang membawa diriku pada masa kecil. Masa dimana kita begitu murni, penuh mimpi, ditambah berbagai anime minggu pagi yang mengisi. Dan sadarkah, semua anime minggu pagi itu punya kesamaan, ingin menguasai dunia. Tsubasa, main bola ingin menguasai dunia. Beyblade, gangsing, pengen menguasai dunia. Tamiya, balapan itu pengen menguasai dunia. One Piece, bajak laut, ingin menguasai dunia. Naruto Ninja ingin menguasai dunia. Semuanya ingin menguasai dunia. Bahkan Hachi yang mencari ibunya itu juga ingin menguasai dunia. Karena dunianya ada dalam kasih sayang ibunya. Hachi, anak yang sebatang kara. Dan ini bagus banget untuk kita ambil semangatnya untuk percaya diri menguasai dunia atau menguasai hal-hal yang kita suka. Iya kan? Dan sekarang terbukti Jepang pelan-pelan menguasai dunia lewat animenya. Dikutip dari situs smh.com, di mana mereka pernah melakukan sebuah riset bahwa hari ini ada 800 juta penonton aktif anime di seluruh dunia. Data dari PBB 2024 ada 8,2 miliar jiwa yang ada di dunia ini. Nah, berarti sudah ada sekitaran 10% penduduk dunia yang menonton anime. 1 dari 10 teman kita adalah wibu. Kita akan terus ada dan berlipat ganda. Astagfirullah. Oke, sorry. Kita lanjutkan saja karena perjalanan kereta ini sudah sampai ke Jatinegara. Nanti tentang anime-anime itu kita lanjut sembari bercerita di vlog ini, oke? Mantap. Saya langsung bergegas turun menuju ke tempat singgah saya di Jakarta, yaitu kantor Marquee Chaps. Sembari menunggu, ini sebenarnya pesawatnya jadi nggak sih? Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, saya baru pernah mengalami ada 2 kali kemunduran jadwal penerbangan.
Biasanya 1-2 kali atau tiba-tiba batal. Kalau ini ada 2 kali. Kenapa? Karena penyesuaian waktu mendarat di sana semoga tidak bertepatan dengan badai yang sedang melanda di Jepang. Untungnya Jepang ini canggih banget dalam urusan peramalan cuaca. Jadi mereka bisa memanfaatkan teknologi yang begitu canggih untuk bisa mengirim sinyal-sinyal atau notifikasi ke kita bahwa alamnya sedang dalam bahaya atau ketika ada bencana yang akan menyerang kita. Jadinya kita yang was-was ini bisa segera waspada dan menyelamatkan diri. Keren banget emang sebuah negara yang memikirkan rakyatnya ya. Pokoknya singkat cerita, sampai habis maghrib tidak ada notifikasi lagi dan akhirnya saya benar-benar akan berangkat ke Jepang. Let's go, kita memakai Garuda Indonesia. Ini tidak disponsori, tapi kalau habis ini Garuda mau nyponsorin saya, boleh. Ayo, berangkat kita kemana saja. Perjalanan hampir 8 jam di pesawat ini membuat saya banyak berkhayal hal-hal aneh. Terutama, bayangkan kalau anime benar-benar nyata. Jangan-jangan selama ini bukan kita yang menonton, tapi kita yang ditonton. Setiap gerak-gerik kita dipantau, ucapan kita dicatat, tingkah laku kita diamati, dan setiap perilaku dipelajari untuk bahan riset melihat bagaimana semestinya manusia hidup. Wow. Jadi selama ini kita adalah eksperimen besar-besaran dari sesuatu yang dianggap khayalan. Justru kita adalah imajinasi yang merasa nyata. Untungnya pengumuman dari pengeras suara menyadarkan saya bahwa sebentar lagi saya akan mendarat di Bandara Tokyo. Kalau nggak kebablasan tuh mikirnya, ya. Ngapain itu konspirasi-konspirasi nggak jelas seperti itu? Mending kita mempersiapkan diri bentar lagi turun lalu kita sambut musim panas di Jepang yang cerah. Dan begitulah anime menjadi nuansa awal langkahku di Jepang kali ini. Semangat menguasai dunia itu semakin mengakar di jantungku. Berbekal sisa wangi sakura yang pernah mewarnai pada suatu masa. Juga periuk kenangan yang belum juga pecah dari ingatan kuil tempat Taki dan Mitsuha saling bertatapan. Hangat itu masih terasa. Tapi misi kali ini adalah tentang menggapai puncaknya. Seperti biasa, polanya kembali terulang. Barangkali kau pernah dengar quotes tentang hidup itu tentang saling merepotkan. Nah, saya adalah orang yang menanggapi quotes itu dengan cukup serius. Jadi hidup saya itu sering sekali merepotkan orang. Sehingga di sini, di rumah saya ini juga siap untuk direpotkan. Asal udah kenal. Seperti mereka-mereka ini pun saya udah berkenalan dulu dan berbincang dulu untuk memastikan bahwa ini seru nih, ini aman nih. Oke, kita laju gitu. Kalau misalkan sampai sana tiba-tiba merepotkannya kebablasan kan juga sakit hati gitu ya. Selamat pagi kehidupan. Akhirnya sampai juga di Jepang bersama Agus nih. Ini Agus adalah Mabro yang selalu siap direpotkan ketika sampai Tokyo. Samar Japan. Sama Japan. Dan bakar semangat, bakar juga masa lalu. Esok wis dikasih kata-kata. Jadi dalam penampilan saya sekarang sudah jelas saya mau naik gunung di sini. Tapi sebelum sampai sana, saya mau jalan-jalan dulu di area Tokyo untuk memperlihatkan betapa wibunya kehidupan ini. Mari kita bakar jiwa-jiwa semangat seperti semangat anak-anak di anime. Tokoh utamanya kan selalu modal semangat tapi bisa menguasai dunia nih. Semangat gitu ya. Jadi kita mari ke area Tokyo yang indah-indah, yang asoy-asoy sambil ngopi-ngopi dan pokoknya selamat datang di Tokyo. Yuk. Mari. Sampai di Shinagawa Station dan langsung disambut oleh musim panasnya Jepang. Gila. Kalau di data sih 32 derajat. Tapi aslinya nih rasa-rasa ya 36 lah, 37. Wah, langsung. Bahasa Jepangnya jime-jime suru. Jime-jime Suru. Jime-jime suru. Wah, panas ya. Hawanya ini beng. Keren-keren. Nah, inilah suasana sekitar, kamu bisa melihat. Disinilah kesibukan Jepang terlihat dari stasiunnya yang sangat padat. Di mana-mana satset di stasiun.
kita juga akan langsung lanjut ke stasiun berikutnya. Let's jump, let's jump. Itu dia sedikit tentang Tokyo dari lensa saya sebelum saya akhirnya akan bersiap kembali. Ini saya sudah ada di apartemennya Mas Agus nih, respect, culture. Kita langsung mau ngopi mania. Nah, jadi seperti itu, saya nyantai dulu di sini untuk packing ulang. Nantinya saya akan bawa satu tas aja untuk menuju ke Toyama Station. Di Toyama Station nanti saya akan disambut kawan lagi untuk selanjutnya akan mendaki gunung di Japan. Baik banget Agus, nganterin. Jadi Agus ini bakal Yamete kudasai. Yamete kudasai. Otsukare sama desta. Yes. Jadi siapa tahu nanti saya takutnya tuh salah beli tiket Shinkansen, jadi dia akan nemenin di stasiun Omiya untuk nantinya saya beli tiket menuju ke Toyama. Tapi tidak ikut naik gunung karena dia memilih gunung yang lain katanya ya. Gunungnya seperti apa? Wah, itu dia misterinya. Sudah dapat tiket? Ini bukti pembayaran. Ini resito bukti pembayarannya dari stasiun Omiya sampai Toyama itu Ichimang Niseng Hapiaku Nijuek atau sekitar 1.300.000. 1.300.000. Itu satu kali jalan. Satu kali jalan. Menuju ke Toyama ya. Toyama. Ini berarti berangkat 17.49 sampai sana setengah 8 malam. Tertulis semua di dalam. Ini nanti tinggal dimasukin seperti biasanya kita naik kereta-kereta di Jepang, sat gitu. Bedanya ini kita pakai kereta cepat dan bisa duduk dengan nyaman. Terakhir saya naik Shinkansen sih nyaman banget ya. Cuman bedanya sekarang udah nggak bisa ngerokok ya. Itu. Udah nggak bisa. Di situ, Bro. Sekarang sudah tidak bisa merokok, teman-teman. Tapi ya is oke lah. Yang penting kita bisa sampai di sana. Hati-hati, selamat sampai tujuan. Mantap. Be happy. Be happy. Itu dia, be happy, Bro. Mantap sekali. Saya juga nitip barang soalnya di tempat dia. Jadi harus pulang dengan selamat. Thank you. Let's go, kita naik Shinkansen. Sip. Nah, kalau biasanya saya sampai ke lokasi terus saya langsung menjelajah, kali ini tidak. Saya dari tempatnya Agus ini akan langsung lanjut untuk menemui Wawan. Nah, si Wawan ini yang nanti akan jadi teman saya untuk pendakian bersama teman-teman yang lain. Saya akan ikut rombongan pendakian Tateyama. Cuman, itu nanti. Seperti sebuah hidangan, seperti sebuah sajian, bukankah indah bila sajian utama ditaruh di akhir? Kita buka dengan sajian pembuka yang tidak kalah nikmat. Saya akan membawa kamu kali ini ke Kamikochi. Pokoknya tenang saja, ini akan tetap menjadi kisah tentang pendakian. Cuma saya tuker aja periode waktunya biar terasa dinamikanya. Sebenarnya kalau kamu dari Tokyo, kamu bisa gampang banget untuk sampai Kamikochi. Kenapa? Karena kamu tinggal buka Google atau tinggal buka website atau ketik aja lah itu cara ke Kamikochi dari Tokyo, itu langsung keluar semuanya. Cuma ini kan tentang pendakian yang culture. Ini adalah tentang petualangan yang sangat-sangat mewing ya. Mati pemirsa, oke? Kan ter, enggak sit. Nah, ini kan Padang. Wes? Oke. Lanjut ya. Jadi saya memulai semuanya itu dari Takaoka. Itu dari Tokyo sekitar 4 sampai 5 jam dulu. Ya namanya juga pemutaran dinamika waktu. Intinya sih sebenarnya bisa sampai Kamikochi, cuman buat culture ya, Mbok. Itu ada di prefektur Toyama dan disitulah Wawan dan teman-teman tinggal. Mereka itu udah kurang lebihnya mungkin sekitaran 5 tahun lebih lah udah tinggal di Jepang. Jadi udah Jepang banget lah hidup mereka tuh.
Assalamualaikum. Mana Bang? Tidak ada Bang. Dan dari mana saya kenal Wawan? Ya tentu saja seperti biasa, samberan DM. Jadi biasalah saya suka tolol gitu kan, update apa terus disamber orang gitu. Nah, samberan-samberan yang menurut saya menarik, saya akan balas dan ada apa aja di situ. Kayak waktu itu saya pengen pendakian, Wawan menawari, "Ayo kalau mau kami akan mendaki di salah satu gunung di Jepang." Wah, menarik. Nah, dulu pas di Kita Dake pun saya kayak gitu, update sesuatu lalu disamber si Isur. Nah, si Isur ini mengenalkan saya banyak teman-teman, ada Deden, ada Idris dan kawan-kawan lah. Nah, yang ini dari Wawan. Nah, Wawan ini nantinya akan mengenalkan saya pada banyak teman-teman yang lain. Nah, pokoknya berjejaring lah pokoknya. Menyeberangi senja. Dan walau mereka sudah kurang lebih 5 tahunan di sini, tapi khas budaya Indonesianya tidak pernah hilang. Ini yang saya salutkan dari mereka-mereka yang merantau di luar sana. Seperti tentang sebuah kesederhanaan, sambutan, perbincangan, itu selalu menghiasi tongkrongan. Entah itu saat bersantai di rumah, atau jalan-jalan bersepeda melihat-lihat senja di sekeliling kita. Ditambah selalu ada makanan-makanan lezat yang menemani gerak mulut kami. Sehingga pertukaran informasi dan curhat-curhat kehidupan semakin lama semakin asoy. Dan sebelum ke Kamikochi, saya diajak dulu ke kota tua di Kanazawa. Dimana yang unik di sini adalah transportasinya. Wow, keretanya sudah hampir berangkat. Halo. Aman. Sampai. Lihat teman-teman, anime telah menguasai dunia. Bahkan keretanya saja ada Doraemon. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Aku sayang sekali Doraemon. Wow. Wow, wow, wow. Maka biarkan aku mengiringi cerita tentang kota tua Kanazawa dengan Doraemon. Ingat lirik lagunya. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Itu kata Doraemon di saat kita kecil. Tapi begitu kita dewasa, kita akhirnya menyadari bahwa ingin ini, ingin itu, sebanyak apapun harus kita yang berusaha sendiri. Tidak ada bantuan dari siapapun. Dan dapat dikabulkan dengan kantong ajaib, tidak ada. Tidak pernah ada kantong ajaib. Yang ada adalah kantong mata kita saat berusaha mewujudkannya. Pada akhirnya, kita akan berjuang sendiri, teman-teman. Gimana ini? Doraemon, bagaimana ini Doraemon? Kamu gak punya alat untuk mengobati rasa kesepian? Tidak ada. Untungnya, selalu ada ujung hari yang membuat kita merenung untuk mensyukuri. Ia selalu hadir menyapa, menyinari walau sebentar, merangkul jiwa agar tak terkapar. Biasnya mendamaikan, indahnya menenteramkan. Kadang, menatapnya saja sudah cukup mengobati gejolak di hati. Walau saat malam, semua kebingungan datang lagi dan tak jarang ikut ke bawah mimpi. Bahkan ya lirik, lah, aku sayang sekali Doraemon. Tidak Doraemon. Pada akhirnya saat dewasa saya menyadari bahwa saya tidak sayang sekali denganmu Doraemon. Saya lebih sayang sama seseorang yang belum tentu menyayangi saya atau tidak. Doraemon. Alat pencukur jembut. Dan disinilah area yang sering jadi keviralan apa ini? Kota tua di Kanazawa. Kota tua Kanazawa. Iya. Dari tadi orang-orang di sini foto-foto semua. Banyak kuil-kuil di sekitar sini. Oke. Kawasan kuil. Tadinya saya juga pengen foto-foto ala-ala gitu di situ, tapi dengan keramaian semacam ini jadi udahlah ya. Intinya kayak gini nih. Memang tempatnya estetik sih. Tuh. Lo bisa lihat sudut-sudutnya memang oke banget. Sebelah saya juga, kebetulan sebelah saya juga ada yang lagi foto-foto tuh. Tuh, jadi memang culture lah di sini areanya. Gratis pula. Jadi tinggal datang ke sini foto-foto, culture. Saran ke sini pas hari biasa. Oh, hari biasa sepi karena ini liburan musim panas jadinya ramai. Oke. Ya, good. Menyenangkan.
Udah, kita lanjut aja ini. Kita lanjut ke Kamikochi. Besoknya pokoknya setelah senja-senja yang asyik di Kanazawa dan kota tuanya yang wow dan wonderful itu, kita lanjut ke Kamikochi. Kita jadikan berkemah di sana. Barangkali ketemu Doraemon. Atau kita ketemu hal lain yang lebih nyata. Wait, pagi ini melaju bersama kawan-kawan lagi. Kasau. Masih bisa, masih sanggup. Masih sanggup ya? Kita akan menuju ke Kamikochi ya? Kamikochi bersama Sensei. Terima kasih, mantap. Sudah mau direpotkan oleh kaum-kaum tidak punya tempat tinggal ini, alias tidur di mana saja, makan di mana saja. Mantap. Ini perjalanan kurang lebih 2 jam dari apatonya mereka, dan saya masih belum begitu searching tentang Kamikochi itu sebagus apa sih. Jadi biar jadi surprising nantinya akan seperti apa di sana. Gas. Saya pernah membayangkan betapa asyiknya menelusuri jalanan-jalanan pedesaan di Jepang dengan alam raya yang mengitari kita. Dan akhirnya hari itu kesampaian, teman-teman. Dan bener, ternyata sensasinya asyik banget. Wow, seru banget. Kita bisa melihat pelang-pelangnya tuh bahasanya Jepang. Terus kanan kirinya tuh bener-bener megah gitu. Jadi sepanjang jalan tuh saya deg-degannya tuh bahagia gitu. Wow, keren. Pokoknya terima kasih teman-teman. Itu kurang lebihnya adalah teman-teman yang akan mengiringi saya sepanjang di pendakian Jepang kali ini. Asoy! Sekitar pukul 13.13 sudah sampai di terminal bus yang akan mengangkut kita menuju ke area camping Kamikochi-nya. Saya kira tuh ini akan langsung bablas gitu, ternyata masih di sini dulu, santai dulu. Nanti kita nunggu bis. Dari bis itu langsung sampai lokasi ya? Nah itu baru sampai lokasi. Dari sini ke sana berapa menit? 40-an menit dengan biaya? 1.200 ya, sekitar 130-an ribu sampai sana. Tapi penampilan kami sudah terlalu pendaki, Mas. Ini mau camping ceria tapi tasnya gede-gede, Mas. Kolom ya? Kolom, Mas. Tuh lihat. Sarapan di situ, Lur. Jadi kita kayaknya mau ngambil bis yang jam 2 atau setengah 3 atau jam 3. Bebas lah pokoknya. Yang penting kita mau nyantai dulu di sini, menikmati suasana di apa ini? Dirayu. Apa namanya? Dirayu Ongseng. Oh ini Ongseng. Di atas sana. Oh seru. Seperti biasa makanan terpraktis yang ada di Jepang adalah ini Honigiri Mania. Mantap. Next, ini sandwich isi ayam dan telur. Wah, enak. Dan selanjutnya ini kayak mochi kacang. Saya penasaran aja karena bentuknya lucu. Bismillah. Wah, enak. Enak ini. Wow. Lembut, manis, enak. Karena emang sejatinya makan mochi ya di Jepang lah. Dan selanjutnya nih, ini adalah snack favorit saya selama di Jepang. Kerupuk squid, kerupuk cumi-cumi. Tuh, bentuknya aja kayak gini. Ini enak banget sih menurutku. Enak. Kerupuk cumi-cumi. Enak banget. Kacau. Diminumnya pakai kopi panas. Ini selalu andalan saya, kopi hitam tanpa gula. Di sini praktis dimanapun ada. Kacau. Kemudian lanjut naik bis dari onsen, kita menuju ke perkemahan Kamikochi.
Jam 3 sore pas sampai di area Kamikochi. Kita mau santai-santai dulu. Peralatan kami udah kayak mau camping seminggu nih kayaknya. Benar fasilitas di sini lengkap banget. Toilet ada. Terus Jido Nora sih? Ada. Tuh, Jido ada. Kafe ada, orang rapat juga ada. Oh, orang rokok deh. Kita mau santai dulu. Dan memang tujuan utama ke Kamikochi ini adalah santai-santai. Wih, menarik. Jernih sungai yang mengalir, jembatan merah yang gagah siap membuatmu mampir. Elok pegunungan yang menyisir, putih awan yang terukir menyatu dalam biru langit musim panas yang menguapkan khawatir. Ternyata, seperti banyaknya cerita yang mampir, Kamikochi bagus banget, kentir. Wow! Lalu aku harus memberikan kata-kata seperti apa lagi jika sekelilingku adalah puisi. Dirikanlah tenda, tata semua barangmu, hirup kesegaran udara, dengarkan alam yang menyapa. Barangkali kau penasaran apa saja yang bisa kita jelajahi di sini? Mari, ikuti. Akan kubawa kau menelusurinya. Sudah tentu kau bisa berjalan kaki menelusuri semua jalan setapak yang kau lihat di sini. Pastikan kau mengingat di mana letak tendamu, jadikan itu titik pusat penanda pergi pulangmu. Seberangi jembatan, lihat lebih dekat air yang mengalir di bawahmu. Itulah sungai yang membawa banyak harapan dan kehidupan persis sepertimu. Yang hadirmu saja sudah memberi banyak kebahagiaan. Maka seberat apapun masalahnya, tetaplah hidup. Deret pegunungan Alpen ini menunggu, sungai di Kamikochi ini akan menyambutmu. Ambil sudut terbaik di sekitar, duduk dan renungkanlah. Banyak hal sudah berhasil kau lewati. Masa iya kembali berjumpa masalah, kali ini mau menyerah? Kemudian temui kerumunan yang menyajikan kehangatan, merangkul dalam canda tawa, tak memandang mahu bahagia atau kecewa, mereka akan selalu ada, memberi warna pada hidupmu yang mungkin hanya butuh sedikit jujur untuk bercerita agar batinmu lega. Lalu, saat hati dan pikiranmu siap, bangkitlah, bawa dirimu melangkah. Tapaki perjalanan hidup menuju kemungkinan baru. Siapa tahu kali ini bukan hanya kau berjumpa dirimu, melainkan berubah menjadi sosok baru, menjadi lebih hebat, siap mengatasi berbagai luka yang menjerang. Seperti perjalanan ke Danau Myojin di Kamikochi ini. Panjang tapi menyenangkan, lelah pun tak dirasakan. Kenapa? Karena kita dari awal sudah bahagia. Bila belum sadar juga, pandangi luas danaunya. Seharusnya jernih airnya mampu membuatmu bercermin dan bertanya, apakah selama ini hidupmu sebenar-benarnya yang kau ingin? Merenung, langsung merenung, kentir. Emang sana gue sih, merenung di belur, kalem. Karena kita sudah mencapai akhir dari video Wira cerita kali ini. Bagaimana? Masih kepikiran ikeh kemochi? Atau mulai kepikiran, indahnya Kamikochi? Kamikochi lah, kentir kok, astagfirullahaladzim, bokep tok pikirannya. Semoga kau menikmati hidangan pembuka yang nyaman ini. Enak kan? Asoy, hijau, seger, sejuk gitu. Besok atau beberapa hari ke depan akan saya sajikan hidangan utamanya, pendakian dalam bercengkrama di Tateyama. Ini akan jadi sebuah perjalanan yang saya senang banget dan semoga kamu juga senang saat menontonnya. Ini juga bisa menjadi inspirasi hidupmu kalau ke Jepang ngapain? Pendakian ke Tateyama. Tunggu saja tanggal mainnya, kamu akan mendapatkan senja yang begitu, air sungai yang begitu, makanan-makanan dan kedamaian yang begitu, tunggu saja. Kini tetaplah, berbiasalah, berbahagialah. Loh, mati.